wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'u'tiyanna, wa la in ista'adzani la'udhiyanna. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dari sini kita fahami bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan beribadah, lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasalah hambaku konsisten bertaqarrub kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para asatidzah dan ikhwah sekalian, semoga Allah taala memberikan penjagaan kepada kita. Poin pertama yang ingin kita sampaikan dari pembahasan kali ini adalah siapa wali Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis. Baik, wali itu berasal dari kata dasar al-walayah yang artinya cinta dan kedekatan. Wali berasal dari kata al-walayah yang artinya cinta dan kedekatan. Dan dari pengertian tersebut dapat kita fahami, wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dekat dengan Allah dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan dengan ketaatan dan ketunjukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan batasan kapan seseorang disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surat Yunus ayat 62-63. Dalam ayat ini disebutkan batasan kapan seseorang disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka atas apa yang mereka tinggalkan di dunia, dan tidak pula bersedih, ya, tidak ada kekhawatiran akan apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat, dan tidak bersedih hati dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Yang mana mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi iman dan takwa itulah yang jadikan batasan kapan seseorang menjadi wali Allah. Ya. Kapan orang beriman, kapan orang bertakwa, maka pada saat itu dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang beriman semuanya, seluruhnya adalah wali-wali Allah. Wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum bil Qur'an. Dan yang paling mulia di antara wali-wali Allah tersebut karena keimanan mereka adalah yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaidahnya adalah yang beriman bertakwa dia wali Allah. Begitu pula dikatakan atau diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini Allah taala mengabarkan kepada kita semuanya bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari batasan yang disebutkan di dalam ayat dan begitu pula yang dijelaskan oleh para ulama, dari sini kita fahami bahwa kewalian tidak didapatkan dari nasab.
Kewalian tidak didapatkan dari nasab. Kewalian tidak didapatkan dari pengakuan belaka. Karena saat ini mungkin ada sebagian orang yang mengatakan saya wali, yang tujuan utamanya adalah bagian dari dunia, tapi dirinya tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan, maka dia tidak disebut sebagai orang yang dekat dengan Allah Ta'ala atau disebut sebagai wali Allah. Jadi kuncinya kapan seseorang bisa menjadi wali Allah, ketika dia beriman dan bertakwa, dan masing-masing kita mengetahui kapasitas keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana kita sendirian, bagaimana kita dalam beribadah, dalam ketundukan, bagaimana kita tatkala dihadapkan dengan kemaksiatan, kita kerjakan atau kita tinggalkan. Kita bisa mengukur apakah diri kita pantas dikatakan dan disebut sebagai wali Allah. Karena kuncinya adalah kapan kita beriman dan kapan kita bertakwa, maka kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang hadir saat ini, yang mendengarkan, seluruh kaum mukminin yang ada di dunia ini bisa dan berhak untuk menjadi wali Allah dengan catatan beriman dan bertakwa. Baik, dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan akan kekeliruan dua hal berikut. Yang pertama, kekeliruan bahwa wali Allah terbebas dari beban syariat. Kalau dari keterangan di atas batasan kapan seseorang disebut wali, hal ini menunjukkan bahwa kelirunya adanya anggapan wali Allah terbebas dari syariat. Karena pemahaman seperti ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang sudah mencapai derajat wali, maka tidak perlu lagi menjalankan syariat. Bahkan larangan-larangan apapun dipersilahkan untuknya dilakukan, dan ini adalah penyimpangan yang jelas, ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katanya kan wali itu cinta Allah, Allah pun mencintainya. Kuncinya apa? Kapan dia dicintai dan mencintai Allah? Ketika dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wali-wali Allah pasti mengatakan, saya cinta kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti wali Allah yang mengaku cinta kepada Allah dan mengaku Allah cinta kepadanya, kuncinya adalah ketika dia mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, apa yang dikatakan atau dipraktikkan oleh Nabi SAW. Maka batil ada yang menganggap bahwa wali Allah terbebas dari syariat. Ini adalah sebuah kebatilan, dan itu sama sekali tidak menunjukkan keimanan dan ketakwaan. Bahkan manusia yang paling mulia, yang paling beriman dan bertakwa, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang paling taat, yang luar biasa ibadahnya, yang mana telah mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang dan masuk surga. Tapi kesehariannya tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk menemukan ketenangan saja beliau salat, sehingga mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkan, istirahatkan kami dengan salat. Iqamatus salah, kemudian salat, dan disitulah akan mendapatkan ketenangan. Beliau mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis salah." Dijadikan ketenangan jiwa itu ada pada salat. Ini orang yang paling beriman dan bertakwa, yang terus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada yang mengatakan orang wali Allah bebas dari syariat, tidak perlu lagi menjalankan ini dan itu, ini adalah sebuah penyimpangan, ya, adalah sebuah penyimpangan. Kemudian yang kedua, kekeliruan anggapan bahwa wali Allah pasti sakti. Ada lagi anggapan bahwa orang yang sudah menjadi Allah pasti sakti. Baik kesaktian yang dimaksud adalah karamah, dan sebagai seorang muslim sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya karamah, ya, meyakini adanya karamah. Tapi karamah tidak ada kaitannya dengan kewalian. Tidak mesti wali Allah mendapatkan karamah. Tidak mesti wali Allah mendapatkan karamah, karena kewalian atau menjadi wali Allah itu kaitannya dengan apa tadi? Iman dan takwa. Ya.
Kapan dia beriman dan kapan dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia menjadi wali Allah. Dan tidak semua wali Allah, Allah Ta'ala berikan karamah kepadanya. Ya. Sehingga ada sebagian ketika menganggap sebagian, ini bukan wali nih, karena nggak ada kesaktiannya. Ya. Ini tidak benar, karena tidak ada kaitannya. Kaitannya hanya iman dan takwa, dia menjadi wali Allah. Apalagi ketika kesaktian tersebut berasal dari sihir, maka ini jelas bukan wali Allah. Ya. Bahkan justru dia adalah walinya syaitan. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui definisi yang benar dari wali Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menjadi wali Allah. Ketika dia beriman, bertakwa, jadi wali Allah. Apa sih keutamaan menjadi wali Allah? Yaitu mendapatkan cinta dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi wali Allah, akan dicintai oleh Allah, akan senantiasa dijaga oleh Allah. Setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita, perkataan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal lafaz hadis Allah Taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menjadikan waliku sebagai musuh, adali itu menjadikan orang lain menjadi musuh. Nah, ketika ada orang menjadikan wali Allah dengan sebenar-benarnya makna, dijadikan musuh olehnya, maka Allah katakan adzantuhu bil harb, a'lantuhu annani muharibun lahu. Allah Ta'ala mengumumkan bahwasanya Allah akan memeranginya, akan memerangi orang yang memerangi wali Allah. Seperti itu. Maka kita tidak boleh main-main mengejek, menghina orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan dan ketakwaannya. Karena Allah akan memerangi orang tersebut. Ya. Dan ini salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dan keutamaan bagi wali-wali Allah, akan dijaga oleh Allah dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan dijaga. Karena setiap yang ingin mengganggunya, mengusik kenyamanannya, mengusik kehidupannya, Allah akan musuhi ia. Allah akan musuhi orang yang demikian. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini keutamaan yang didapatkan orang yang menjadi wali Allah Ta'ala, yaitu mendapatkan penjagaan. Tapi ingat, wali dengan sebenar-benar makna, bahwa wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Tidak dilihat dari nasabnya, tidak mesti harus menjadi atau salah satu yang memiliki keturunan Nabi atau disebut dengan Ahlul Bait. Tidak mesti. Mungkin ada orang Banjar asli, ada orang Ngapak, orang Jawa, orang walaupun bukan orang Arab, bukan orang keturunan Arab, dia bisa menjadi wali Allah Ta'ala selama dia beriman dan bertakwa. Ini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian di antara keutamaan yang lain adalah wali-wali Allah Ta'ala sangat dekat dengan Allah Ta'ala, yang ditunjukkan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hamba bertaqarrub kepadaku lebih disukai oleh Allah Ta'ala dibandingkan apa yang diwajibkan atas mereka. Jadi ibadah wajib itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala dibandingkan ibadah tidak wajib. Secara akal kita, ketika kita menyukai sesuatu sebagai kepala keluarga, kita tahu ini ada makanan yang kita sukai dan kita sadari gizinya yang bisa menambah imun, ya. Terkadang kita wajibkan bagi anak kita untuk memakannya. Ini wajib makan. Setiap pagi wajib. Kan ada biasanya orang tua seperti itu. Setiap pagi harus minum susu, setiap pagi harus minum vitamin. Sehingga diwajibkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul suka dengan apa yang kita wajibkan tersebut. Maka sama halnya dengan ibadah-ibadah wajib. Tidaklah ibadah tersebut diwajibkan, melainkan Allah sangat cinta kepada ibadah tersebut. Oleh karena itu, tidaklah seorang hamba ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah dibandingkan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, seperti salat
maka sholat wajib lebih disukai oleh Allah dibandingkan sholat sunnah. Puasa Ramadan lebih disukai oleh Allah dibandingkan puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya, dan seterusnya. Nah, hanya saja ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an, ada sebagian yang mungkin terkena bisikan syaitan, yang mana ketika sholat malam mereka sempurnakan dengan sesempurnanya, dengan gerakan-gerakan yang sangat khusyuk, bahkan mungkin tidak bergerak, membaca dengan bacaan surat yang panjang, la yaltafit yaminan wala shiman, enggak noleh kanan dan kiri, betul-betul khusyuk. Tapi ketika datang kewajiban untuk menjalankan sholat wajib, maka dia seadanya, banyak gerak, tidak khusyuk dan seterusnya, ya. Padahal secara syariat dan apa yang ditunjukkan di dalam agama bahwa ibadah wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali yang wajib kita perhatikan dalam setiap ibadah wajib dulu, ibadah wajib. Dan inilah salah satu penyakit manusia. Salah satu penyakitnya adalah ketika dia terbiasa melakukan sesuatu, justru itu yang akan menjadikan hal tersebut menjadi hal biasa. Nah, ini tidak benar. Bahkan justru yang wajib harus senantiasa kita perhatikan. Baik. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali aku akan mencintainya. Amalan sunnah ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an sebagai penyempurna amalan wajib, ya, sebagai penyempurna amalan wajib. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Hal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak dari diri seorang hamba adalah salatnya. Jika baik maka dia akan beruntung dan selamat. Jika buruk faqad khaba wa khasir, dia akan rugi, ya, maka dia akan rugi dan celaka. Kemudian fa in taqasa min fardhatihi syai' qala rabb azza wa jalla, ketika dari amalan wajibnya ada sesuatu yang kurang, maka Allah taala mengatakan unzuru hal ya 'abdi min tatawwu, coba lihat dari diri hamba adakah amalan-amalan sunnah. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa amalan sunnah menyempurnakan amalan wajib. Nah, yang menarik di sini adalah 3 tafsiran para ulama bagaimana amalan sunnah menyempurnakan amalan wajib. Yang pertama, tafsiran yang pertama adalah ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajib apabila ibadah sunnah tersebut satu kelompok dengan ibadah wajib. Ini tafsiran yang pertama. Satu kelompok seperti apa? Salat zuhur. Amalan sunnah yang satu kelompok berarti salat qabliyah dan ba'diyah. Nah, salat zuhur akan disempurnakan oleh salat sunnah rawatib ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah zuhur. Begitu pula dengan maghrib, begitu pula dengan isya. Jadi patokannya adalah satu kelompok, seperti zakat dengan sedekahnya. Ini yang pertama, satu kelompok. Itu yang dimaksud amalan sunnah yang bisa menyempurnakan amalan wajib. Tafsiran yang kedua adalah satu jenis solat. Ini solat wajibnya zuhur, asar mungkin akan disempurnakan oleh solat sunnah pada umumnya, mau rawatib, mau selain rawatib, yang penting satu jenis walaupun bukan satu kelompok. Solat ke solat, puasa ke puasa, zakat ke zakat, haji yang wajib dengan haji yang kedua, ketiga yang hukumnya sunnah dan semisalnya, ya. Itu tafsiran yang kedua. Dia amalan sunnah yang satu jenis yang bisa menyempurnakan amalan wajib sejenis, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa dan seterusnya. Adapun tafsiran yang ketiga adalah ibadah sunnah secara umum menyempurnakan ibadah wajib secara umum. Bisa jadi puasa sunnah menyempurnakan sholat wajib, seperti itu. Ini tafsiran yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Maula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dengan amalan sunnah yang bisa menyempurnakan amalan wajib adalah poin yang kedua, tafsiran yang kedua, yaitu dalam satu jenis, ya, dalam satu jenis salat dengan salat wajib dengan salat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah. Wallahu a'lam.
Pertanyaan, apakah ibadah sunnah bisa menyempurnakan ibadah yang wajib yang belum dikerjakan? Maka jawabannya tidak, karena lafadz menyempurnakan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan telah dikerjakan, ya. Jadi disempurnakan apabila telah dikerjakan. Baik, kita lanjutkan ya khotalimat. Ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menjalankan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, maka pada saat itu Allah taala memberikan kemuliaan baginya. Apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabthushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka kata Allah taala, aku akan menjadi pendengarannya sebagaimana ketika dia mendengar, menjadi penglihatannya ketika dia melihat, menjadi tangannya ketika dia menggunakan tangannya, menjadi kakinya ketika dia berjalan dengannya. Hati-hati pada lafadz hadis ini. Ada sebagian yang berpendapat inilah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bisa bersatu dengan hambanya, atau istilah manunggali kaulo gusti. Maka ini tafsiran yang keliru. Tafsiran yang benar adalah Allah Ta'ala akan menjadi pembimbing dan memberikan petunjuk pada setiap anggota tubuh hamba tersebut. Pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Maka dia tidaklah mendengar atau menggunakan pendengarannya kecuali mendengarkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Di situ maksudnya. Dan dia tidak akan melihat atau menggunakan penglihatannya kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dia tidak akan menggunakan tangan dan kakinya kecuali untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada hadis. Apa dalilnya? Dari mana Anda bisa menjelaskan dengan cara demikian? Lihat lafadz hadis setelahnya, ya. Lihat lafadz hadis setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hal ini menunjukkan bahwa nggak mungkin Allah Ta'ala bersatu dengan hambanya. Buktinya Allah masih memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk banyak-banyak meminta, untuk banyak-banyak meminta perlindungan. Kalau seandainya hamba dan Allah sudah bersatu, apakah perlu meminta, memohon? Tidak tentunya. Maka hadis setelahnya ini salah satu penguat bahwa yang dimaksud di sini bukan berarti Allah menjadi satu dengan hambanya, menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangan dan kakinya, bukan. Tapi maksudnya adalah membimbingnya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara keistimewaan lain, ketika meminta pasti akan diberi. Ketika meminta pasti Allah Ta'ala akan beri. Ini adalah sesuatu yang mutlak, walaupun ditakyidkan, dikhususkan dengan hadis lain, barang siapa yang berdoa kepada Allah tanpa dosa dan memutuskan silaturahmi barulah akan dikabulkan. Tapi secara umum tidak mungkin wali Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang buruk, untuk memutus silaturahmi, tidak. Wali-wali Allah akan berdoa kepada hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meminta perlindungan, Allah taala akan melindunginya. Baik. Terakhir, apa kaitan hadis dengan bab? Kaitannya adalah dalam mendekatkan diri kepada Allah taala, baik dengan amalan wajib dan amalan yang sunnah, memerlukan mujahadah. Dan untuk menjadi wali Allah memerlukan mujahadah, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan kemarin oleh Ustadzul Fadhil Ahmad Zainuddin hafizallahu taala, bagaimana seseorang berusaha keras, gigih, giat, rajin setiap harinya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari yang wajib dan dilanjutkan dengan yang sunnah sebagai penyempurna amalan wajibnya. Baru dia bisa menjadi wali Allah, baru bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.